Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alhena Sania Nur Kalila dengan NIM 2051310 dan Muhammad Farhan Abdul Aziz dengan NIM 205160023 akan mempresentasikan mengenai pemecahan permasalahan matematika. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdul Aziz. Jadi saya di sini ingin menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian pemecahan masalah matematika. Nah, yang kedua kriteria pemecahan masalah. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian pemecahan masalah matematika. Jadi menurut Polya pada tahun 1985 mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Untuk pemecahan masalah dalam hal ini, menurut MC Giffney dan Dave Franco 1995 meliputi dua aspek, yaitu masalah menemukan atau problem to find dan masalah membuktikan atau problem to prove. Jadi pemecahan masalah dapat juga diartikan sebagai penemuan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan atau gap yang ada. Sedangkan kegiatan pemecahan masalah itu sendiri merupakan kegiatan manusia dalam menerapkan konsep-konsep dan aturan yang diperoleh sebelumnya atau Dahar 1989 1991. Utari atau menurut Utari pada tahun 1994 menegaskan bahwa pemecahan masalah dapat berupa menciptakan ide baru, menemukan teknik atau produk baru. Bahkan di dalam pembelajaran matematika, selain pemecahan masalah mempunyai arti khusus, istilah tersebut juga mempunyai interpretasi yang berbeda. Misalnya, menyelesaikan soal cerita atau soal yang tidak rutin dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejumlah pengertian pemecahan masalah di atas, dapat dikatakan bahwa pemecahan masalah merupakan usaha nyata dalam rangka mencari jalan keluar atau ide berkenan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi pemecahan masalah ini adalah suatu proses kompleks yang menuntut seorang untuk mengkoordinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu situasi. Sedangkan proses pemecahan masalah merupakan kerja memecahkan masalah. Dalam hal ini proses menerima tantangan yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam istilah sederhana, atau masalah adalah suatu perjalanan seseorang untuk mencapai solusi yang diawali dari sebuah situasi tertentu. Nah, yang kedua yaitu kriteria pemecahan masalah. Jadi tidak semua soal matematika dapat dikategorikan sebagai soal pemecahan masalah, walaupun soal tersebut berupa soal cerita yang penyelesaiannya memerlukan perhitungan matematika. Jika suatu soal diberikan pada siswa dan siswi langsung tahu cara pemecahannya,
maka soal tersebut tidak termasuk soal yang bertipe pemecahan masalah. Kenapa? Karena dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu soal dapat dipandang sebagai suatu masalah jika soal tersebut bukan merupakan suatu soal yang rutin belaka. Jadi yang dimaksud dengan soal rutin adalah soal yang sering dipelajari oleh siswa dan soal yang sudah diketahui jawabannya dari pelajaran yang pernah didapatkan siswa. Bisa jadi suatu soal menjadi masalah bagi siswa yang satu, tapi tidak bagi siswa yang lain. Nah, jadi itu untuk kriteria pemecahan masalah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alhena Sania Nur Kalila, mengenai langkah-langkah pemecahan matematika. Secara umum, pemecahan masalah yang sering digunakan adalah strategi yang dikemukakan oleh Polya. Menurut Polya, untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah, terlebih dahulu masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah sederhana. Lalu dianalisis, mencari semua kemungkinan langkah-langkah yang akan ditempuh, kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis, memeriksa kebenaran setiap langkah yang dilakukan. Langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang dikemukakan oleh Polya satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Pada langkah pertama ini, pemecah masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecah masalah, memahami masalah, dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya dapat dibuat catatan-catatan penting, di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaian. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Jadi, diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung, dapat dipastikan tidak ada satupun alternatif yang terabaikan. Untuk keperluan ini, bila perlu, pemecah masalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data atau informasi dengan mengaitkan persyaratan yang ditentukan untuk analisis. Yang kedua, jika diperlukan analisis informasi yang diperoleh dengan menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. Yang ketiga, apabila ternyata macet, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari sudut yang berbeda. Selanjutnya, jika hubungan data yang ditanyakan sulit untuk dilihat secara langsung, maka ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat submasalah. Hal ini akan sangat berguna pada masalah yang kompleks. Yang kedua, cobalah untuk mengenali sesuatu yang sudah dikenali, misalnya dengan mengingat masalah yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. Yang ketiga, cobalah untuk mengenali pola dengan mencari keteraturan-keteraturan. Pola tersebut dapat berupa pola geometri atau pola aljabar. Yang keempat, gunakan analogi dari masalah tersebut, yaitu masalah yang mirip, masalah yang berhubungan, yang lebih sederhana, sehingga memberikan Anda petunjuk yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang lebih sulit. Yang kelima, masukkan sesuatu yang baru untuk membuat hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui. Yang keenam, buatlah kasus. Yang ketujuh, mulailah dari akhir. Asumsikan jawabannya, yaitu dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai.
Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan rencana. Berdasarkan rencana, penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Di dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek. Apakah langkah tersebut sudah benar atau belum? Hasil yang diperoleh harus diuji. Apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari? Yang keempat, melihat kembali. Tahap melihat kembali hasil pemecah masalah yang diperoleh mungkin merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan, misalnya dengan cara: yang pertama, melihat kembali hasil; yang kedua, melihat kembali alasan-alasan yang digunakan; yang ketiga, menemukan hasil lain; yang keempat, menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain; yang kelima, menginterpretasikan masalah kembali; yang keenam, menginterpretasikan hasil; yang ketujuh, memecahkan masalah baru, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.